Hai guys, tahu nggak? Ternyata sesuatu yang bergetar dapat mengeluarkan bunyi loh. Assalamualaikum, di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang energi bunyi. Bunyi bisa kita dengarkan setiap saat loh, saat di jalan, mendengarkan musik, mendengarkan televisi. Nah, energi yang dihasilkan oleh bunyi disebut dengan energi bunyi. Sumber energi bunyi misalnya gitar, akan menghasilkan suara, akan menghasilkan bunyi apabila dipetik. Suling akan menghasilkan bunyi apabila ditiup. Dan drum misalkan akan menghasilkan bunyi apabila dipukul. Bunyi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bunyi ultrasonik, audisionik, dan infrasonik. Ayo kita menggali lebih dalam lagi mengenai apa sih bunyi ultrasonik. Oke, bunyi ultrasonik adalah bunyi yang sangat tinggi pada jenis bunyi lainnya. Jumlah getaran bunyi ini lebih dari 20.000 getaran per detik. Bunyi ini tidak dapat didengar karena frekuensinya melewati ambang batas pendengaran manusia, tapi masih bisa didengar oleh beberapa hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Walaupun manusia tidak bisa mendengarnya, tapi bunyi ultrasonik itu masih diperlukan untuk keperluan seperti USG serta digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Selanjutnya yang kedua, bunyi audisionik. Jenis bunyi ini merupakan gelombang yang dapat didengar oleh manusia karena frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Akan tetapi kepekaan pendengaran manusia semakin tua akan semakin menurun, sehingga pada usia lanjut tidak semua bunyi yang berada di rentang frekuensi ini dapat didengar. Lalu yang terakhir, bunyi yang hanya memiliki frekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik, yang hanya didengar oleh binatang tertentu seperti anjing, laba-laba, jangkrik, dan kucing. Contohnya bunyi infrasonik adalah bunyi yang terjadi akibat getaran gempa. Manusia tidak bisa mendengar, tetapi hanya bisa memprediksinya dengan alat tentunya. Mari kita dengarkan. Nah, di sini saya akan mendengarkan bunyi atau macam-macam bunyi ultrasonik, audisonik, sama infrasonik. Tapi di sini menurut Hz-nya aja ya. Jadinya kalau misalnya ultrasonik tadi 20 Hz dan seterusnya, kita dengarkan. Pertama ini yang infrasonik di bawah 20 Hz. Kedengeran ya? Ayo kita langsung aja ke audisonik di 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu katanya yang bisa didengar oleh manusia. Ini saya di 80 Hz. Nah, kita langsung ke 200-an Hz sudah kedengeran. Langsung aja kita ke yang ultrasonik di atas 20.000 Hz. Di atas 20.000 Hz kayaknya kenceng banget deh. Kan? Nah guys, itu tadi tuh bunyi macam-macam bunyi menurut Hz-nya ya. Selanjutnya adalah getaran. Getaran ialah gerak yang berulang-ulang atau gerak bolak-balik melalui suatu titik keseimbangan. Satu getaran yaitu dari titik awal kembali ke titik awal. Contohnya pada bandul, bergerak dari titik A, maka dia akan kembali ke titik A melalui titik A, B, C, B, dan kembali ke A. Atau jika dia berawal dari B, B, C, B, A, dan kembali ke B. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi adalah banyak jumlah getaran yang terjadi dalam satuan detik. Frekuensi dilambangkan dengan huruf F kecil dengan satuan Hertz yang disingkat H besar dan Z kecil, dengan rumus frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu dalam satuan sekon. Selanjutnya ada periode. Periode yaitu waktu yang diperlukan untuk satu getaran dengan lambang T besar dan satuannya adalah sekon. Dengan rumus periode sama dengan waktu dibagi jumlah getaran. Selanjutnya contoh soal,
Ada sebuah bandul digetarkan selama 1 menit menghasilkan 40 getaran, maka tentukan periodenya. Diketahui di situ T kecilnya sama dengan 1 menit, kita ubah ke sekon, yaitu 60 sekon, dan banyak getarannya N itu sama dengan 40 getaran. Sesuai dengan rumus, periode sama dengan waktu dibagi dengan banyak getaran. Maka T besar sama dengan T kecil per N. T besar sama dengan 60 per 40. Maka T besar sama dengan 1,5 sekon. Untuk periodenya adalah 1,5 sekon. Perambatan bunyi adalah suatu perpindahan bunyi melalui suatu hambatan atau benda. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi di tempat lain melalui media. Energi bunyi mempunyai sifat dapat merambat melalui benda tertentu. Bunyi merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Bunyi merambat melalui benda padat, contohnya dari benda kaleng bekas yang dihubungkan oleh benang atau tali akan menghasilkan bunyi yang merambat melalui benda padat tersebut. Bunyi merambat melalui benda cair, contohnya sebuah batu yang digesekkan di dalam air akan menghasilkan bunyi yang merambat di dalam air tersebut. Bunyi merambat melalui benda gas, contohnya yaitu dapat kita lihat pada fenomena alam yang terjadi, yaitu terjadinya petir. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Ketika bunyi mengenai benda atau mengenai permukaan benda, maka bunyi itu diserap dan dipantulkan. Ketika gelombang magnet di dinding atau benda yang keras, rapat, dan mengkilat, maka gelombang itu dapat dipantulkan. Ketika benda berpori-pori, maka benda itu bisa menyerap bunyi. Benda-benda yang bisa menyerap gelombang bunyi disebut peredam bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Contohnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Misalnya pada gedung bioskop yang diberi peredam suara agar tidak terdengar dari luar gedung.